Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Sama semua yang berbahagia, adalah kita pertama-tama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Siang hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terutama kita masih ada iman dan Islam di dalam hati kita. Dan itu semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia Allah, bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin berada di sini untuk beribadah bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Adalah kita jaga iman dan Islam kita, jangan sampai goyah, jangan sampai lepas, karena itu merupakan anugerah terbesar buat hidup kita, melebihi apapun. Jadi walaupun bumi langit dijadikan satu, bahkan ditambah lagi, ya isinya, isi bumi langit dijadikan satu, ditambah lagi berlipat-lipat. Kalau ditimbang berat mana dengan iman dan Islam kita, maka jelas lebih berat iman dan Islam kita. Dunia tidak ada nilainya apa-apa dibandingkan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya pribadi terutama dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa itulah modal kita untuk hidup secara bahagia fid dunya wal akhirah. Takwa adalah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan ukuran tinggi ataupun rendah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang berbahagia, saya tadi menyinggung masalah pentingnya menjaga iman dan Islam karena itu merupakan hidayah. Hidayah yang itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan memaksa saudara sekalipun untuk menjadi muslim, kalau Allah tidak memberi petunjuk, ya tidak akan berhasil. Ngoten niku. Begitupun sebaliknya, orang non muslim punya saudara muslim, diajak murtad, kalau Allah tidak menghendaki imannya lepas juga tidak akan terjadi. Jadi kita berusaha sekuat apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Walaupun saudara kita, walaupun istri kita, contohnya Nabi Lut, gitu. Nabi Lut itu istrinya tidak beriman. Nabi Nuh juga sama, istrinya tidak beriman. Istri sendiri
tidak bisa mengimani suaminya. Itu. Bukan Nabi Nuh nggih. Nabi Nuh niku anaknya ya tidak mau beriman. Nabi Lut istrinya tidak mau beriman. Nah, bayangkan saudara sendiri. Nah niku. Nah di zaman Nabi sinten jamaah semuanya ada pamannya Nabi yang mengasuh Nabi ya sampai Nabi umur sekian juga tidak mau beriman kepada ajaran Islam. Ya, itu yang mengasuh Nabi sendiri. Dan juga paman mungkin bisa dikatakan paman kandung sinten inggih menika Abu Lahab. Abu Lahab. Niku pamannya sendiri tapi tidak mau beriman, ketika Nabi beribadah malah diganggu oleh pamannya ini. Bahkan istrinya yang namanya Ummu Jamil nih, jamaah sekalian, niku malah Nabi niku salat dibrui kotoran. Ngoten niku. Kotoran. Terus duri-duri, sampah-sampah ditaruh di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku bibinya sendiri. Dan pamannya ini yang bernama Abu Lahab jamaah semuanya. Itu kalau ada orang ketemu, habis bertemu Nabi, niku diprovokasi. Kamu jangan percaya sama Muhammad. Itu Muhammad kalau ngomong siang itu sebenarnya yang sebenarnya adalah malam. Kalau dia ngomong malam, sebenarnya itu adalah siang. Jadi pokoknya apa yang dikatakan Muhammad itu dimentahkan semua sama Abu Lahab biar tidak bertambah pengikutnya begitu. Jadi ketika Nabi mengatakan siang, oh itu Muhammad hoax, bohong. Yang benar itu malam begitu. Sampai seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Muhammad dibalik supaya orang tidak percaya sama beliau, memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang sungguh aneh sama semuanya, 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, mati begitu, ya, itu turun surat yang tadi saya bacakan, surat Al-Lahab, atau kalau dalam beberapa negara dinamakan surat Al-Masad. Kita sering menyebutnya surat Al-Lahab begitu. Itu 10 tahun sebelum Abu Lahab mati, meninggal, itu surat ini sudah turun. Dan di surat itu sudah dijelaskan bahwa sayasla narun dzatal lahab. Abu Lahab ini akan masuk neraka yang menyala-nyala. Gitu. Jadi kayak sudah divonis bahwa ini tidak mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lah ini saudara orang sering diejek. Siapa sih Abu Lahab ini sering diejek? Wah, kamu tuh ahli neraka. Begitu. Karena apa? Kamu sudah divonis oleh Allah bahwa kamu, wahai Abu Lahab, akan masuk neraka. Lah kalau memang Abu Lahab ini tidak percaya dengan Quran, ya, karena kan dia seringnya karakternya tidak percaya kepada Al-Quran. Apapun yang katakan Muhammad, dia akan komentar itu bohong. Ya kalau memang dia menganggap selama ini Quran itu bohong, kan tinggal gampang. Dia masuk Islam selesai, berarti Quran itu bohong. Saya bisa beriman. Tapi nyatanya sampai mati pun Abu Lahab tidak beriman sama sekali. Makanya benar bahwa Quran yang setiap hari dikatakan oleh Abu Lahab bahwa ini bohong, ini hoax, apa yang katakan Muhammad itu tidak ada benarnya. Ternyata benar. Buktinya apa? Sampai Abu Lahab mati pun tidak pernah beriman. Padahal dia diberi waktu 10 tahun sebelum mati untuk bertobat, tapi tidak bisa bertobat. Karena apa? Tadi saya katakan semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah mengatakan sayasla narun dzatal lahab, berarti pasti itu merupakan vonis bahwa dia pasti akan masuk neraka. Maka walaupun bagaimana sampai akhirnya Abu Lahab mati, dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak yang orang-orang yang mengkaji surat Al-Lahab ini sekarang setengahnya meledak. Tadi saya katakan tadi, kalau dia selama ini tidak percaya dengan Quran, tinggal gampang dia beriman rampung, berarti Quran itu bohong. Ya. Ketika dia beriman berarti kan saya nggak mungkin masuk neraka seperti dikatakan Quran. Karena apa? Saya beriman. Tapi nyata sampai
terakhir sampai dia mati 10 tahun kemudian dia tidak beriman sama sekali. Makanya tadi kalau mengajak saya pribadi kepada jamaah semuanya, marilah kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu merupakan satu anugerah yang paling besar, yang kalau diukur dengan dunia seisinya sekalipun tidak ada nilainya sama sekali itu dunia dan seisinya dibanding iman dan Islam kita. Teng Quran sama sekali niku teng surat Ali Imran disebutkan pripun. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang kafir niku mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya dulu punya anak banyak sekali, punya saudara banyak sekali, punya harta banyak sekali. Dunia itu saya banyak sekali. Emas, perak, kendaraan segala macam, istri, anak banyak, saudara banyak. Silakan ambil, yang penting saya jangan masuk neraka. Seperti itu orang kafir. Tapi kata Allah, ya tidak bisa. Nggak ada gunanya kita punya harta banyak. Nggak ada gunanya kita punya saudara, jabatan tinggi segala macam kalau tidak punya iman dan Islam di dalam hati kita. Nanti di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Ini kok seorang selipun kalau panjenengan senajan misalipun teng dunia niku tidak seberuntung yang lain katakanlah begitu, tapi kita punya harta yang paling berharga yaitu iman dan Islam dalam hati kita, itu sudah melebihi dunia dan seisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdash shakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la fa'idal hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal husni wal kasali wal ajzi wa khalabatid dain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha